Hai teman-teman, Jakarta Selatan baru saja punya ikon baru mengenai taman kota. Kita tidak lagi bicara soal 3 taman terpisah, tetapi satu kawasan integrasi raksasa seluas 5,6 hektar bernama Taman Bendera Pusaka. Diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Sabtu 14 Maret 2026. Taman ini adalah hasil penggabungan 3 lokasi taman legendaris, yaitu Taman Ayudhya, Taman Leisure, dan Taman Langsat di kawasan elit Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apa yang berubah? Mengapa namanya Taman Bendera Pusaka? Dan bagaimana rasanya berjalan kaki menyusuri ketiganya tanpa harus keluar ke jalan raya? Mari kita keliling. Yang sangat kuat menyatukan alam dan sejarah. Sesuai namanya, taman ini dibagi menjadi 2 zona utama. Ada zona merah untuk kalian yang ingin aktif. Di sini ada lapangan basket, tenis, bahkan lapangan padel yang bisa digunakan gratis. Lalu ada zona putih yang lebih tenang, rimbun dan reflektif, cocok buat yang ingin healing di tengah kota. Bahkan pembangunannya unik. Proyek ini tidak menggunakan dana APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, melainkan hasil kolaborasi dengan pihak swasta melalui mekanisme KLB dan surat persetujuan prinsip pembebasan lokasi atau SP3L, sebuah model pembangunan kota. Apa itu KLB? KLB adalah koefisien lantai bangunan. Jadi bagi pengembang yang akan membangun gedung baru dan menambah jumlah lantai gedung yang melebihi batas ketentuan, mereka harus membayar denda. Nah, nilai kompensasi melebihi KLB itulah yang digunakan untuk membangun taman ini. Menarik bukan? Sekarang kita sampai di titik paling emosional di taman ini. Di depan saya berdiri patung Ibu Fatmawati, karya maestro pematung Teguh Ostenrik. Teguh Ostenrik adalah salah satu seniman kontemporer terkemuka asal Indonesia yang dikenal melalui karya-karya patung, instalasi, dan lukisan yang seringkali membawa pesan lingkungan serta kemanusiaan. Lihat detailnya. Terbuat dari bahan perunggu, patung berdiri anggun di tengah kolam. Kehadiran patung ini jugalah yang menjadi alasan kuat mengapa kawasan integrasi ini dinamakan Taman Bendera Pusaka. Jika biasanya kita melihat tokoh sejarah dalam posisi formal, di sini Teguh Ostenrik memilih momen yang sangat manusiawi namun heroik. Patung ini menggambarkan Ibu Fatmawati dalam kondisi sedang mengandung Guntur Soekarno Putra, sambil dengan tekun menjahit helai demi helai kain merah dan putih. Kejadiannya pada bulan Oktober 1944. Inilah sang saka bendera merah putih yang kelak berkibar di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada pesan mendalam di sini, bahwa kemerdekaan kita tidak hanya lahir dari medan laga, tetapi juga dari ketekunan, doa, dan kasih sayang di ruang domestik. Inilah alasan utama mengapa integrasi Taman Ayudhya, Taman Leisure, dan Taman Langsat ini diberi nama Taman Bendera Pusaka. Kehadiran patung ini mengubah taman ini dari sekedar tempat rekreasi menjadi sebuah ruang memori bagi warga Jakarta. Dulu kalau kita mau berekreasi dari Taman Ayudhya ke Taman Langsat atau dari Taman Langsat ke Taman Leisure, kita harus menyeberang jalan raya yang cukup padat. Tetapi sekarang semuanya seamless, merah dan putih yang menghubungkan Taman Langsat dan Taman Ayudhya, serta terowongan yang menghubungkan Taman Langsat dan Taman Leisure. Sehingga ketiga taman ini secara langsung terhubung tanpa harus melintasi jalan raya. Nah, sekarang saya melalui jembatan merah putih ini. Sangat nyaman sekali, lebarnya pun sangat mencukupi. Banyak para pejalan kaki dan mereka yang sedang berolahraga
memanfaatkan jembatan ini untuk melintas. Juga tersedia tangga spiral yang berwarna merah menyala dengan aksen warna putih. Sambil berjalan atau olahraga, coba perhatikan pohon-pohon di sekitar kita. Ada sekitar 285 pohon dari belasan jenis tanaman. Bukan cuma tanaman hias biasa, tetapi ada pohon langka seperti pohon menteng, eboni, dan kecapi. Ini benar-benar menjadi paru-paru Jakarta Selatan yang sesungguhnya. Memang tanaman pengisinya belum rimbun sekali, baru selesai ditanam. Tunggu ya, sekitar 6 bulan, tempat ini akan sangat asri dan menawan. Fasilitasnya sangat lengkap. Tersedia toilet untuk pria dan wanita, musola, ruang pertemuan, dan kios-kios untuk UMKM. Juga ada ruang bermain anak atau children playground. Mengenai akses parkir, tempat parkir mobil ada dan motor juga ada, namun sangat terbatas. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan transportasi publik saat berkunjung ke taman ini. Lokasi taman berada di kawasan yang terhubung dengan jaringan transportasi publik, khususnya bus Transjakarta dan Jaklingko. Akses dari kawasan Blok M ke Taman Bendera Pusaka juga relatif dekat. CCTV ada di mana-mana dan pencahayaan di malam hari yang sangat terang karena taman ini direncanakan buka 24 jam. Jadi buat kalian yang suka lari malam atau bersanteria, tempat ini bakal jadi favorit baru. Saya juga melintas melalui terowongan yang menghubungkan Taman Langsat dan Taman Leisure. Sayang, aliran air di sebelah jalan setapak ini masih bau tidak sedap. Di samping saluran ini juga ada saluran dari beton tertutup yang mengalirkan air yang asli. Sedangkan air yang mengalir terbuka di Taman Leisure ini nantinya akan lebih jernih karena akan diolah lebih dahulu di pusat pengolahan limbah yang sekarang sedang dikerjakan. Sehingga diharapkan bau tidak sedap akan tidak ada. Integrasi Taman Ayodhya, Taman Leisure, dan Taman Langsat menjadi Taman Bendera Pusaka adalah bukti bahwa ruang publik kita bisa naik kelas. Bukan sekedar tempat duduk, tetapi menjadi museum terbuka dan pusat aktivitas warga yang nyaman. Bagaimana menurut kalian? Lebih manusiawi bagi pejalan kaki dan olahraga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa lagi di bedah fasilitas umum kota berikutnya.